Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita. Baik, kita lanjut pada tutorial yang ketiga, yaitu tutorial permohonan pendaftaran surat keputusan atau SK dalam tahapan KKP. Jadi proses ini adalah proses setelah dilakukan proses pemberian hak atau pembaruan hak, ya, atau perpanjangan hak. Jadi kalau pembaruan hak, jadi hak guna bangunan atau hak pakai itu atau lagi itu habis setelah jangka waktunya. Jadi telah jatuh menjadi tanah negara, tanah yang langsung negara. Tanah yang tidak dilekati oleh rasaknya hak atas tanah sebagai dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang 5 tahun 60. Sedangkan kalau perpanjangan dia haknya misalnya HGB masih ada, kemudian diperpanjang. Ya, ini adalah proses permohonan pendaftaran surat keputusan. Ya. Jadi bisa dari pembaruan atau juga dari tanah negara. Jadi tinggal mendaftar sifatnya ya. Jadi kalau yang pertama itu proses permohonan itu adalah di bidang dulu ya di hak atas tanah dengan basicing keputusan ini kemudian didaftarkannya pendaftaran sana era PP 24 97. Bagaimana biasa nomor berkas ya nomor 329/2020 diklik di sini diinformasikan waktunya 12 hari. Tanggal pendaftaran Wednesday 11 November 2020 ya jam 15.31. Kegiatannya pendaftaran SK hak statusnya selesai. Tugas terakhir, sifulan, proses terakhir adalah loket pelayanan penyerahan. Pemohonnya Mr. X, ini diberi kuasa oleh kepada Mr. Y. Biayanya, pelaksanaan pendaftaran keputusan pemberian tanah 1 unit adalah jumlah 50.000 ya. Jadi biayanya hanya 50.000. Kode billingnya 00 sekian, biaya total dengan kadaluarsa SPS-nya ya. Jadi tanggal saya daftar 11 November, kadaluarsanya pada tanggal 14 November, jamnya jam 1. Tapi sudah saya bayar pada tanggal 11. Saya tidak mau spekulasi. Ya, jadi batal harus ulang lagi dan juga merepotkan kantor pertanahan. Kemudian sebagaimana kita lihat alur riwayat perjalanan berkas ya. Ini kalau kita lihat di SP3 Perkaban 1 tahun 2010 ya. Ini ada tanggal 17-nya ya sampai 5 kali 17 bulan 11 tahun 2010 itu dari pelaksana subsidi pengukuran dan pemetaan kadastral kantor Z gitu ya. Jadi dari peta bidang ini diterbitkan surat ukurnya ya pada tanggal 17/11/2020 pada tugas pemetaan ya. Kemudian mulailah dipetakan peta bidangnya sudah, kemudian untuk diterbitkan surat ukurnya ya. Proses langsung naik kepada kepala seksi pengukuran dan pemetaan kadastral dan kemudian naikkan kepada kepala seksinya dulu pengukuran dan pemetaan untuk dikoreksi di paraf dan kemudian baru pada tanggal 17/11/2000 yang ke-5 kepada kepala seksi infrastruktur pertanahan untuk disahkan ditandatangani ya. Jadi pendatangan ini berdasarkan pelimpahan wewenang berdasarkan Perkaban nomor 2 tahun 2013 ya. Jadi dia bukan atas nama kepala kantor, jadi dia tunjuk berdasarkan peraturan kepala BPN atau menteri ya. Jadi sifatnya ini adalah bukan mandat ya, pendelegasian. Okay, berdasarkan peraturan perundangan, bukan penugasan dari kepala kantor. Jadi pendatang menjawab penuh dari kepala seksi infrastruktur pertanahan. Kemudian pada tanggal 19 bulan 11 turunkan lagi kepada pelaksana subsidi pengukuran untuk dilakukan pembukuannya ya. Itu pada pembukuan baik 208 maupun 307-nya ya. Telah selesai dan disetor ke negara. Karena produk sudah jadi. Kemudian tanggal 2 bulan 11 2020 dilaksanakanlah pelaksanaan diserahkan nih dari subsidi pengukuran pemetaan diserahkan kepada subseksi pendaftaran hak tanah. Ya, ke bawah ya. Kemudian oleh subsidi pendaftaran tanah juga pada era yang sama kepala subdirikan kepada grup seksi ini tentunya kaitan dengan
persiapan daripada buku tanahnya ya dan sertifikatnya ya 204, 205 dan 206 sampul sertifikat ya 205 daftar nama, 205 buku tanah, 206 sampul sertifikat. Jadi mohon maaf saya meralat juga ini menjadi yang tutorial yang pertama saya salah sebut ya 204 adalah buku tanah ya 204 daftar nama buku tanah 205 sertifikat ya. Kemudian ditandatangani oleh kasih hubungan hukum ya disahkan jadi parap ya. Kemudian ditandatangani oleh kepala kantor. SK tersebut didaftarkan untuk diterbitkan sertifikatnya ya. Jadi ada 2 tahapan. SK-nya dulu diproses. Ya, ini kita belum cerita ya. Ini baru daftarannya, sertifikatnya. Kemudian turunkan pada pelaksanaan subsidi pendaftaran untuk pembukuannya ya, baik pembukuan 208 maupun 307-nya. Kemudian alur daftar isiannya ya, ada 3 tanggal 11 bulan 11 2020, ada 4 tahapan biasa. Ada pengisian daftar isian 301 ya, pendaftaran layanan. D303 ini mungkin juga untuk pengukuran atau kutipan ya. Kutipan dari peta bidang pada SU. 305 ini buku panjar, catat kegiatan 306 SPS, kwitansi pembayaran ya. Setelah bayar kasih dan 17 tanggal 17 bulan 11 ini 307 penghasilan negara sudah disetor, berpekerjaan sudah selesai pada surat ukur ya. Ini tahapan dari pertama. Tahapan kedua 23/11/2008 208 ini pada tahapan buku tanah sertifikat ya. 307 juga ini buku tanah sertifikat dan terakhir pada 23/11/2020-nya penyerahan sertifikat ya di nomor 515/2007 di loket pendaftaran. Ya. Jadi ternyata memang cepat, selesai dalam waktu 12 hari ya. Baik, itu tutorial yang ketiga. Demikian, jika ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.